الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, jamaah Masjidul Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan tunjuk bagaimana yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, taraktukum dalam hajjatil bayda lailuha kanahariha la yanzigu anha illa hari. Aku telah meninggalkan kepada kalian petunjuk atau jalan yang sangat putih, malamnya seperti siang, ya, karena petunjuk itu telah jelas, yaitu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang tidak mau mengikutinya, siapa saja yang mencari jalan yang lain, maka dia akan binasa. Itu juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayn dan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Kata Nabi SAW, ada dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepeninggal, yaitu ketika kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini yang berbahagia, kita akan kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak. Semoga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akan aku jamin bagi mereka yang memiliki akhlak yang baik, surga yang ada di tempat yang paling tinggi dan juga di tengah." Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin mereka yang memiliki akhlak yang baik, Mudah-mudahan dengan kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik untuk memiliki akhlak yang baik. Bagaimana Nabi SAW juga mengajarkan kita doa, Allahumma kama hasanta khalqi wa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus rupaku, Engkau telah menjadikan
ciptaan dalam diriku ciptaan yang baik, maka perbaikilah juga akhlakku. Perbaikilah juga akhlakku. Itu juga doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hdi li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anha sayyi'aha, la yasrifuha illa anta. Nabi SAW mengajarkan juga doa agar kita memiliki perangai yang baik. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah untuk memiliki akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada kami untuk memilikinya kecuali dari sisimu, kecuali Engkau yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Dan jauhkan diri kami dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang mampu menjauhkan kami dari akhlak yang buruk kecuali siapa? Kecuali Engkau ya Allah. Kecuali Engkau ya Allah. Kaum muslimin, Bapak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Insyaallah pada hari ini kita akan menyelesaikan bahasan dari akhlak kepada tetangga. Dan pada hari ini kita masuk pada bab syikayatul jar, bab tentang tetangga yang mengadukan keburukan tetangga yang lain karena sudah terlampau menyakiti, karena sudah terlalu meresahkan tetangga itu, maka dia melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau dalam hadis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan setelahnya sebuah hadis dari gurunya Ali bin Abdullah. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك قال لي جار يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم أخزيه فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Ali bin Abdullah Al-Madini. Ali bin Abdullah Al-Madini, beliau adalah salah seorang guru Imam Bukhari yang sangat disegani. Kata Imam Bukhari, aku tidak pernah merasa segan, merasa canggung di hadapan seseorang kecuali di hadapan Al-Imam Ali Al-Madini rahimahullahu ta'ala. Karena Ali bin Abdullah Al-Madini salah seorang ulama yang sangat piawai, yang sangat dalam keilmuan tentang ilal hadis, merupakan salah satu bab dalam ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis, bab yang sangat sulit. Kalau dalam istilah matematika, bab yang Pitagoras ya, atau rumus yang paling sulit.
kalkulus katanya. Nah, kalau di ilmu ushul hadis ini bab ilal. Kenapa sulitnya, Pak? Karena bab ilal ini mampu mendeteksi kedoifan sebuah hadis yang dipandang oleh orang-orang biasa itu adalah hadis yang sahih. Padahal hadis itu memiliki cacat yang tersembunyi. Dan ini tidak semua ulama ahli hadis mampu melakukannya. Makanya Imam Bukhari pernah mengatakan mastasgortu amama ahadin illa min hadha syekh. Aku tidak pernah merasa kecil, merasa canggung di hadapan seseorang kecuali di hadapan guruku siapa? Al-Imam Ali bin Abdullah Al-Madini rahmatullahi taala alaihi, yang sangat disayangkan jamaah, beliau pernah menulis kitab ilal. Kitab ilal akan tapi hilang kitabnya. Kalau bisa ditemukan sungguh merupakan salah satu kitab yang sangat fenomenal. Karena pembahasan ilal merupakan pembahasan yang sangat rumit di dalam ilmu mustalahul hadis. Dari gurunya Safwan ibn Isa, dari Muhammad ibn Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya seorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, sungguhnya aku memiliki tetangga yang menggangguku, yang sangat menggangguku. Karena besarnya gangguan yang didapatkan, sahabat ini melaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata si Anis Thahir hafizahullah taala, ada pelajaran tarbawi, pendidikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nanti perhatikan bahwasanya hadis ini tidak memerintahkan sahabat tersebut untuk mengatakan kepada tetangganya, takwalah kepada Allah. Karena dalam agama ini tetangga memiliki hak yang sangat mulia yang harus engkau hormati. Tetapi tidak. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk memberikan pelajaran kepada tetangga yang suka mengganggu tetangga yang lainnya. Kata Nabi SAW, intalik, pergilah, kemudian keluarkan barang-barang yang ada di rumahmu di tepi jalan. Keluarkan barang-barang yang ada di rumah, entah itu sofa atau misalnya lemari atau barang-barang yang lainnya di tengah jalan. Maka sahabat tersebut pulang, kemudian melaksanakan perintah Nabi SAW mengeluarkan barang-barang yang dia miliki ke tengah jalan. Fajtama'an nasu alaihi, maka orang-orang yang ingin melewati jalan tersebut menjadi ramai, karena jalannya dihalangi atau ditutupi sebagiannya oleh barang-barang yang dimiliki oleh rumah tersebut. Orang-orang akhirnya memanggil penghuni rumah itu, Masya'nu, apa yang kau lakukan sampai engkau mengeluarkan barang-barangmu tengah jalan? Maka sahabat ini mengatakan, aku memiliki tetangga yang selalu menggangguku.
kemudian aku laporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadaku, intoliq, pergilah dan keluarkan barang-barang yang ada di rumahmu ke tengah jalan. Yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak memerintahkan, wahai fulan, kabarkan kepada tetanggamu, jangan engkau mengganggu tetangga. Tidak. Tapi ada pelajaran yang lebih besar untuk membuat jera tetangga yang selalu mengganggu tetangga yang lain. Maka orang-orang yang tadi berkumpul ketika ingin bertanya kenapa barang-barang tersebut dikeluarkan, semuanya mengatakan, ya Allah, laknatilah dia, ya Allah, hinakanlah dia. Maksudnya tetangga yang buruk tersebut, yang suka mengganggu tetangga yang, setiap orang yang lewat atau orang yang berkumpul karena hal tersebut mendoakan laknat. Apa makna laknat, Pak? Saya ingin tahu makna laknat. At-tardu min rahmatillah. Makna laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna laknat. Ketika banyak sekali orang yang melaknat, akhirnya ramai, Pak, hingga ada tetangga yang sadar, yaitu yang membuat sahabat tersebut tidak nyaman. Kemudian dia keluar dan mendatangi sahabat yang mengadukan perkaranya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, engkau kemasilah barang-barangmu kembali, masukkanlah ke dalam rumahmu, demi Allah aku tidak akan mengganggu engkau lagi selama-lamanya. Akhirnya tetangga yang buruk ini sadar atas perlakuan dirinya terhadap sahabat yang sangat merasa terganggu dengan perbuatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, jamaah sekalian, bahwasanya dibolehkan bagi seseorang ketika tetangganya mengganggu, boleh dia melaporkan ke pihak yang berwajib, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ansor tadi, melaporkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mungkin kepada Pak RT yang biasa menjadi salah satu rujukan atau aduan apa yang terjadi di sekitar warganya, kita boleh melaporkan ke Pak RT. Kalau seandainya ada dari tetangga kita yang membuat keresahan, kegaduhan, atau mengganggu kenyamanan di sekitar rumah kita, dibolehkan berdasarkan hadis ini. Yang kedua, bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwasanya di antara cara membuat jerah adalah mengeluarkan beberapa perkakas atau barang-barang yang ada di rumah ke tengah jalan, hingga orang-orang tahu bahwasanya di sekeliling rumahnya atau di sekitar rumahnya ada yang membuat
keresahan, ada yang membuat ketidaknyamanan di sekitar rumah, hingga orang-orang akhirnya bertanya, kemudian terkadang akhirnya mengeluarkan perkataan yang tidak baik atau mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang yang telah mengganggu dirinya. Sebagaimana perintah Nabi SAW, boleh kita mengeluarkan barang-barang kita agar orang-orang tahu bahwasanya kita sedang tidak nyaman, tidak senang dengan perlakuan tetangga kita. Ini salah satu juga cara Pak untuk membuat jerak tetangga yang tidak tahu adab, tidak tahu etika dalam bertetangga. Tentu jamaah, kalau bisa kita lakukan di depan dirinya, ya, di depan tetangga yang tidak baik, dengan nasihat terlebih dahulu, ya, dengan mungkin datang ke rumahnya mengatakan secara baik-baik, bapak atau ibu, cobalah lebih beradab atau lebih baik dalam bertetangga, jangan mengganggu kita, jangan melakukan perbuatan yang meresahkan tetangga yang lain. Kalau seandainya masih saja melakukan, mungkin baru cara yang diajarkan oleh Nabi SAW bisa jadi membuat tetangga tersebut akhirnya berhenti. Kemudian faedah selanjutnya, jamaah sekalian, dibolehkan seorang mendoakan keburukan kepada orang yang pantas saat dia melakukan keburukan. Sebagaimana Nabi SAW ini tidak melarang, ya, orang-orang yang berkumpul karena tahu barang-barang dari fulan ini dikeluarkan disebabkan perbuatan tetangganya tersebut. Nabi tidak melarang orang-orang mendoakan laknat. Berarti di sini boleh seorang itu melaknat orang yang melakukan keburukan disebabkan perbuatan dia, perbuatan orang yang melakukan perbuatan tercela tersebut, maka dibolehkan. Namun tentu jangan dijadikan sebagai kebiasaan, karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan merupakan seorang yang suka melaknat. Itu juga Nabi SAW mengatakan orang yang beriman bukan orang yang sering mengucapkan laknat. Dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya diperbolehkan seorang menampakkan kekesalan atau ketidaksukaan agar orang tersebut atau tetangga tersebut sadar akan perlakuan. Dibolehkan menampakkan kekesalan atau ketidaksukaan kepada tetangga yang meresahkannya atau yang membuat dirinya tidaknya nyaman berdasarkan hadis ini. Di antara juga yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini jamaah sekalian, bahwasanya tetangga yang buruk akan mendapatkan keburukan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Entah dia akan dilaknat atau didoakan laknat, atau dia akan terbuka aibnya. Makanya ketika sahabat Ansor
yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perilaku tetangganya, orang-orang akhirnya tahu bahwasanya ada tetangga yang telah melakukan sesuatu yang membuat tetangga yang lainnya terganggu. Maka jangan sampai seorang mengganggu tetangga yang lain, bisa jadi mendatangkan keburukan dengan orang-orang mendoakan laknat. Bayangkan, bukan hanya 1-2 orang, setiap orang yang lewat akhirnya mendoakan keburukan kepada tetangga yang buruk disebabkan perbuatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-124. Hadis yang selanjutnya, qala rahimahullah taala Imam Bukhari, haddatsana Ali bin Hakim al-Audi qala haddatsana Syariq an Abi Umar an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala syaka rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu faqala ihmil mata'aka fadhahu 'ala at-tariq faman marra bihi yal'anhu فجعل كل من مر به يلعنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم ثم قال للذي شكا كفيت أو نحوه. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Ali bin Hakim al-Audi, dari Syariq bin Abdillah an-Nakhai, dari Abi Umar, dari Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan tentang tetangganya yang mengganggunya. Hampir sama hadisnya dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW memerintahkan orang tersebut, ihmil mata'ak, keluarkan barang-barang yang dimilikimu, kemudian letakkanlah di tengah jalan. Pasti orang-orang yang melewati jalan tersebut akan melaknatnya. Maka kata Nabi SAW, setiap orang-orang yang melewati jalan tersebut, orang-orang melaknat tetangga yang buruk tersebut. Maka sahabat yang mengadukan perkara kepada Nabi SAW datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya Nabi SAW kepadanya, apa yang dilakukan oleh manusia ketika engkau mengeluarkan barang-barangmu ke tengah jalan? Maka sahabat tersebut mengatakan orang-orang melaknatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya laknat Allah itu lebih besar dibandingkan laknat manusia kepada tetangga tersebut. Kemudian berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mengadukan tentang tetangganya, kufita, sudah dicukupkan hal tersebut, maksudnya akan membuat jerah tetangganya yang membuat keresahan di sekitar rumah. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, hadis yang kedua dalam bab ini ada tambahan yang sangat membuat seorang yang melakukan keburukan terhadap tetangganya itu jerah. Bukan hanya laknat manusia, ternyata laknat Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar kepada orang-orang yang suka mengganggu tetangga. Kalau celaan manusia itu kecil, tapi kalau Allah yang langsung melaknat, sebagaimana kata Nabi SAW, sungguhnya laknat Allah itu lebih besar dibandingkan laknat manusia kepada orang tersebut.
Maka kata Syekh, fihil wa'idus syadid liman kana yu'dhi jiranahu wa yatasallatu ala jiranihi bil adha wa yashtaki jiranahu min adha. Fannasu yalumunahu wa yasubbunahu wa yatakallamuna fi adiyatihi. Kata Syekh Abdul Razak, dari hadis ini ada tambahan pelajaran bahwasanya ancaman yang sangat berat bagi orang yang suka mengganggu tetangga, bahwasanya laknat Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan apa yang diucapkan oleh manusia ketika mereka melaknat tetangga yang melakukan keburukan tersebut. Ini kata Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, bahwasanya jangan sampai seseorang mengganggu tetangga, bahkan membuat resah tetangganya hingga tetangganya mengeluarkan barang-barangnya, atau bahkan nanti dalam hadis yang lain disebutkan sampai pindah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya. Hadis yang ketiga dalam bab Shikayatul Jar, qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Khalid bin Malik qala hadatsana Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghraq qala hadatsana Al-Fadl yani ibn Bashir qala sami'tu Jabir radhiyallahu anhu yaqul ja'a rajulun min an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarihi fa bainahu wa qa'idun baina rukni wal maqami idh qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu ar-rajulu wa huwa qa'imun rajulan alayhi thiyabun bayadun inda al-maqami haythu yusalluna 'ala al-janaiz فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض فقال أقد رأيته قال نعم قال رأيت خيرا كثيرا ذاك جبريل عليه السلام رسول ربي ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جائل له ميراث. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Makhlad Ibnu Malikin dari dari Abu Zuhair Abdurrahman Ibnu Maghraq dari Fadl Ibnu Bashir. Kata Syekh Abdul Razak, diperhatikan Fadl Ibnu Bashir adalah seorang rawi, seorang pembawa hadis yang dhaif. Jadi Fadl Ibnu Bashir ini seorang yang dhaif. Maka karena Fadl Ibnu Bashir ini seorang yang dhaif, hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang lemah. Karena Fadl bin Bashir seorang tabi'in yang dhaif. Aku mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melaporkan perbuatan melampaui batas atau mengganggu tetangganya. Jadi Nabi SAW dilaporkan oleh seseorang karena tetangganya mengganggunya. Ini menunjukkan tentang bahwasanya dalam riwayat ini seperti riwayat sebelumnya, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh tetangganya. Ketika orang tersebut melaporkan kepada Nabi SAW tentang hal tersebut, datang kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang berdiri di hadapan Nabi SAW dengan baju yang sangat putih di makam Ibrahim, atau di Ka'bah ketika itu, di sisi makam Ibrahim, ketika
orang-orang sedang melaksanakan sholat jenazah. Maka kemudian Jabir radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW untuk bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, tebusan diriku dan juga orang tuaku, ya ibuku wahai Rasulullah. Ini perkataan yang biasa dikatakan oleh orang-orang Arab, ya, bahwasanya dirinya dan orang tuanya sebagai tebusannya. Ini bukan sumpah, ya. Ini bukan sumpah. Jabir bertanya kepada Nabi SAW, siapa gerangan laki-laki yang aku melihat bersamamu ya Rasulullah, berdiri dengan baju yang sangat putih? Maka Nabi bertanya kepada Jabir, apakah engkau benar-benar melihatnya? Kata Jabir, iya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, engkau melihat sesuatu yang sangat baik, ya. Itu adalah Jibril alaihissalam, malaikat yang membawakan wahyu dari sisi Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau alaihissalam memberikan wasiat kepadaku terhadap hak tetangga. Mazala yusini, senantiasa mewasiatkan tentang tetangga sampai aku mengira bahwasanya tetangga tersebut mendapatkan hak warisan. Sanad hadis ini hadis yang dhaif, ya Pak. Namun apa yang ada di dalam hadis tersebut dari matannya itu dikuatkan dari hadis-hadis yang sebelumnya, dan juga hadis yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, beliau nukilkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, dia mendapatkan bahwasanya seorang Ansor melihat juga malaikat Jibril alaihissalam, dan saat itu kata orang Ansor, aku melihat Nabi SAW sangat lama berdirinya berbicara dengan seorang yang berbaju putih tersebut, sampai aku merasa kasihan kepada Nabi SAW karena lamanya berbincang dengan orang tersebut. Maka orang Ansor ini bertanya kepada Nabi SAW, siapa laki-laki yang berdiri di hadapanmu ya Rasulullah dan berbicara sangat lama hingga aku merasa kasihan kepadamu karena lama berdiri? Maka Nabi SAW bertanya kepada Ansor tersebut, apakah engkau telah benar-benar melihatnya? Kata orang Ansor tersebut, iya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, itu adalah malaikat Jibril. Kata Nabi SAW, kalau seandainya engkau memberikan salam kepadanya, maka dia pasti akan menjawab salam. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW? Mazala yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwadithu. Dia senantiasa mengulang-ulang berbicara kepadaku tentang hak tetangga, sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan harta warisan dariku. Berarti jemaah sekalian, lafaz hadis ini dikuatkan atau matan hadis ini dikuatkan dengan hadis yang lain, maka Allah Ta'ala alam hadisnya atau secara maknanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita ambil pelajaran dari hadis ini jamaah, bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam itu bisa dilihat saat menjadi seorang laki-laki, dan ini diantara sifat malaikat, bahwasanya kita harus beriman
ketika malaikat berubah menjadi manusia maka bisa dilihat. Sebagaimana hadis yang masyhur ya, itu hadis Jibril ketika Nabi SAW berkumpul bersama para sahabat, kemudian datang seorang yang sangat putih, sangat bersih, sangat hitam, dan tidak ada pada dirinya bekas perjalanan jauh. Hadis yang panjang tentang prinsip agama kita. Malaikat Jibril bisa dilihat saat berubah menjadi manusia. Dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya wajib kita beriman tentang malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat, di antaranya malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan beliau alaihissalam bisa berubah menjadi manusia dan dapat dilihat ketika berubah tersebut oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran juga jamaah sekalian bahwasanya senantiasa Jibril alaihissalam karena memahami dan juga mengajarkan kepada Rasulullah SAW, begitu juga umatnya tentang hak tetangga. Beliau alaihissalam terus menerus mewasiatkan kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai Nabi mengira tetangga tersebut mendapatkan hak dari harta warisan. Menunjukkan sangat besarnya hak tetangga yang harus dimuliakan, yang harus ditunaikan. Bahkan Jibril alaihissalam sampai membuat Nabi SAW berdiri lama jemaah. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad sampai membuat Nabi SAW berdiri lama. Dan apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah hak tetangga. Yang dibicarakan adalah hak tetangga. Maka kita jangan sampai meremehkan atau mengecilkan perkara berbuat baik kepada tetangga. Karena Jibril alaihissalam benar-benar mengingatkan terus Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak tetangga. Dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya diperbolehkan sekali lagi untuk melaporkan apa yang dilakukan oleh tetangga yang melakukan perbuatan buruk kepada kita. Perbolehkan melaporkan perbuatan buruk tetangga yang meresahkan kita agar tetangga tersebut berhenti dari mengganggu kita. Baik, itu hadis yang terakhir dalam bab Sikayatul Jar. Kita masuk pada bab yang selanjutnya. 2 bab lagi kita selesaikan tentang bahasan adab kepada tetangga. Qala rahimahullahu taala bab man adza jarahu hatta yakhruj. Bab seorang yang mengganggu tetangganya hingga membuat tetangganya pindah rumah. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Isa bin Khalid qala hadatsana Artah ibn al-Munzir qala sami'tu yani Aba Amir al-Himsi qala kana Thawban yaqulu ma min rajulaini yatasaramani fawqa 3 ayyam fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dhalika min al-musaramah illa halaka jabi'a wa ma min jarin yadlimu jarahu wa yakharuhu hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruja min manzilihi illa halaka. Ini athar dari Thawban radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Thawban berkata, tidak ada salah seorang
tidak ada dari kedua orang yang saling bermusuhan lebih dari 3 hari. Salah satunya meninggal atau kedua-duanya meninggal dalam keadaan masih bermusuhan. Tidak ada yang meminta maaf atau tidak ada yang berdamai, kecuali kata Thauban, mereka semua akan mendapatkan kesengsaraan. Mereka semua akan binasa nanti di mana? Di akhir. Dan tidak ada dari tetangga yang menzalimi, mengganggu tetangga yang lain sampai membuat tetangganya itu pindah rumah karena buruknya perbuatan orang tersebut hingga tetangganya pindah rumahnya, kecuali orang tersebut akan binasa. Kecuali orang tersebut akan binasa. Kata Syekh Anis Thahir hafizallahu taala, sanad athar ini adalah athar yang hasan insyaallah taala. Sanad yang hasan dan lahu hukm rafa. Walaupun ini perkataan sahabat, tapi dihukumi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena maknanya tidak mungkin keluar dari seorang sahabat. Pasti ini berasal dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak, Al-Imam Bukhari memberikan judul dari bab ini atau dari hadis ini bahwasanya siapa saja yang membuat tetangganya pindah karena merasa terganggu dengan perlakuannya, maka akan membuat binasa orang tersebut. Fahada min asbabil halak an yu'dhiyal jaru jarahu hatta yusbihal jaru la yutiku darahu wa yamullu sukdaha wal baqa'u fiha wa yarhalu minha wa yakhruju ila darin ukhra bisababi adiyati jarihi lahu man kana bihadi sifah fa innahu fi sabili halak. Kata Syekh Abdul Razak, di antara sebab seseorang binasa adalah ketika dia mampu membuat tetangganya pindah rumah disebabkan perlakuan. Jadi mengganggunya tidak hanya sekali dua kali, berulang-ulang. Ketika diingatkan tidak diindahkan peringatan, hingga akhirnya tetangganya tersebut sudah bosan, sudah malas untuk mengingatkan, lebih baik saya pindah rumah. Maka ketahuilah orang tersebut akan binasa sebagaimana asar Thauban radhiyallahu taala anhu. Kita ambil pelajaran dari hadis yang dari asar yang mulia ini. Yang pertama, jamaah sekalian, hendaknya seseorang jangan sampai saling bermusuhan lebih dari 3 hari. Jangan sampai karena masalah dunia, jamaah sekalian, itu saling menghajar, saling bermusuhan, tidak mau bertemu, disebabkan perkara dunia lebih dari 3 hari. Jadi diizinkan dalam syariat kita untuk tidak berkomunikasi atau saling bermusuhan karena perkara dunia, hanya diberikan waktu 3, maka setelahnya tidak boleh, haram. Saling bermusuhan disebabkan masalah dunia lebih dari 3. Dan yang kata Nabi SAW, yang terbaik adalah yang pertama meminta maaf dan mengucapkan salah. Kalau lebih dari 3 hari, jamaah, dua-duanya berdosa. 2 orang muslim
yang saling bermusuhan akibat masalah dunia lebih dari 3 hari, dua-duanya berdosa. Makanya dalam asar ini disebutkan kalau salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya meninggal dan belum ada yang meminta maaf ya jemaah, maka dua-duanya akan binasa di akhir. Karena seorang yang beriman tidak boleh saling bermusuhan disebabkan perkara dunia yang sangat hina. Perkara dunia tidak pantas kita saling bermusuhan jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, al-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'd. Seorang yang beriman seperti bangunan yang saling menguat. Bagaimana juga dalam hadis arba'in yang sudah kita sebutkan, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian saudara sesama muslim atau sesama orang-orang yang beriman dengan persaudaraan yang wala tahasadu wala tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakang. Syekh Tahir dalam syarah hadis ini disebutkan beliau punya salah seorang keluarga yang kata beliau, ana sangat dekat dengan keluarga ini. Umurnya 80 tahun dalam keadaan sangat sehat dan kuat. Kata beliau, ana menyaksikan sendiri 80 tahun itu enggak pernah mengeluh sakit. Kemudian si Anis heran ya, kenapa bisa seperti ini? Kata salah satu kerabatnya tersebut, ana tidak pernah hasad atau dengki kepada orang-orang yang ada di sekitar ana. Hati ana selalu bersih. Hati ana tidak pernah membenci atau iri dengki kepada orang lain. Itu mungkin yang membuat ana sampai hari ini tidak pernah merasakan sakit. Jadi ada pengaruh. Kalau yang banyak penyakit, biasanya hatinya juga sakit. Benar gak Pak? Kalau orang itu suka dengki, sulit untuk memaafkan, biasanya apa Pak? Akan juga mempengaruhi kondisi badan. Contohnya misalnya lambung Pak, benar ya? Kalau banyak pikiran, sering galau, itu asam lambungnya biasanya naik. Stres Pak, itu pengaruh kepada lambung. Coba kalau dia serahkan semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perkara hati itu sangat mempengaruhi juga fisik. Makanya semakin seseorang itu luas hatinya, semakin seseorang memiliki hati yang bersih, maka semakin juga berkurang penyakit. Ini yang dikatakan oleh Syekh Tahir hafizallahu ta'ala. Dan kita juga tidak lupa ya sebuah hadis yang Nabi SAW mengabarkan tentang sahabat tersebut sampai 3 kali kepada para sahabatnya, unzuru ila rajulin ahli jannah. Pada hari keesokannya sahabat tersebut datang lagi, kemudian dikatakan kepada Nabi, lihatlah orang tersebut, dia termasuk penghuni surga. Sampai hari yang ketiga Nabi SAW juga mengatakan, lihatlah kepada orang itu
menjadi salah satu dari penghuni surga. Masih hidup tapi sudah dikabarkan sebagai penghuni. Ternyata dia orang Arab Badui. Yang membuat heran siapa? Abdullah bin Amr bin As, hingga beliau ingin melihat apa sih yang membuat Nabi SAW sampai mengabarkan sebanyak 3 kali dia termasuk penghuni surga. Ketika menginap di rumahnya jemaah, tidak ada amalan yang khusus. Amalannya biasa-biasa saja. Selama 3 hari 3 malam tidur di rumah Ansor tersebut, rumah dari sahabat Ansor tersebut. Hingga Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada orang tersebut, "Wahai fulan, sesungguhnya aku ingin bermalam selama 3 hari di tempatmu hanya untuk mengetahui amalan apa yang membuat engkau diberikan jaminan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga." Maka kata sahabat tersebut, "Aku tidak memiliki amalan yang lebih daripada yang kau lihat, kecuali," kata sahabat tersebut, "di setiap malam aku selalu memaafkan. Tidak ada rasa dengki dalam hatiku kepada manusia." Maka kata Abdullah bin Amr, amalan itulah yang membuat engkau masuk ke dalam surga. Maka jamaah sekalian, dalam masalah dunia jangan sampai kita saling bermusuhan. Tidaklah setan putus asa dari mengganggu manusia kecuali ketika setan tersebut membuat kita saling bertikam. Anda jadi ingat juga nasihatnya Syekh Abdullah Syinqiti hafizallah ta'ala, anak dari Syekh Muhammad Lamin Syinqiti rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan sebab permusuhan di dalam tubuh kaum muslimin itu 2, Pak. Dan dua-duanya itu perkara dunia, yaitu apa? Al-mal wal jah. Kalau enggak karena masalah harta, masalah kekuasaan. 2 hal yang membuat kaum muslimin sedih bertikai. Masalah harta dan juga jabatan atau kekuasaan. Kalau kaum muslimin itu saling berlapang dada, salah satunya merelakan, insya Allah Pak, akan tercipta akan tercipta persaudaraan yang kuat. Namun sekali lagi setan tidak akan tinggal di membuat kaum muslimin saling bertikai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari hal tersebut. Kemudian wa min jarin, dan tidaklah seorang dari tetangga mengganggu, menzalimi tetangga yang lain sampai membuat tetangganya pindah karena tidak kuasa menahan penderitaan. Jadi sampai menderita, dia terus diganggu, terus membuat tetangganya tidak nyaman hingga akhirnya pindah. Maka tetangga tersebut yang mendolimi akan binasa. Akan binasa. Siapa yang membinasakan, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari asal ini kita bisa ambil pelajaran juga. Jangan sampai kita mendolimi tetangga kita. Jangan sampai seseorang membuat tetangga yang lain tidak resah, bahkan membuat dia pindah dari rumahnya disebabkan perbuatan, disebabkan perlakuan dari tetangga tersebut hingga Allah membinasakan. A'udzubillahi min dzalik. Dari asal ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya sebab kebinasaan adalah bertikai, bermusuhan antara sesama
seorang muslim karena disebabkan dunia, dan juga diantaranya seseorang mengganggu tetangganya hingga tetangganya tidak betah kemudian pindah rumah, maka ini merupakan sebab kebinasaan. Dan tentu kebinasaan kalau tidak di dunia, yang berbahaya kebinasaan di mana Pak? Di akhirat. Karena sudah kita sebutkan hadis yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka karena mengganggu tetangganya. Bab dalam permasalahan tetangga atau dalam adab terhadap tetangga yang terakhir, bab jarul Yahudi. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Bashir bin Sulaiman an Mujahid qala kuntu 'inda Abdullah bin Amr wa gulamuhu yasluhu syatan faqala ya gulam idza faragta fabda' bi jarina al-yahudi. Faqala rajulun minal qaum al-yahudi aslahakallah. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khashina an ru'ina annahu sayuwarithu. Bab tetangga Yahudi. Imam Bukhari memberikan judul pada hadis ini adalah bab tentang tetangga Yahudi. Beliau meriwayatkan dari gurunya Abu Nu'aim Fadl bin Dukain. Disebutkan oleh Syaikhul Tahir bahwasanya Fadl bin Dukain ini merupakan seorang yang tawadhu. Beliau banyak sekali mendengarkan hadis dari gurunya Al-Amash Sulaiman ibn Mihran. Maka orang-orang memujinya, wahai Fadl, wahai Abu Nu'aim, kamu sangat banyak sekali mengambil hadis dari Amash, dan Amash merupakan salah seorang imam ahli hadis. Banyak sekali kau mengambil hadis dari beliau. Maka dengan ketawaduannya beliau mengatakan, wahai fulan, sungguhnya aku di hadapan Amash seperti seekor kera yang tidak memiliki buntut. Anak ini datang kepada guru ana Al-Amash itu seperti seekor kera, seekor monyet, tidak ada apa-apa. Beliau tawadhu seperti seekor kera yang tidak memiliki buntut. Ini merupakan salah satu akhlak yang sangat mulia dari Abu Nu'aim Fadl ibn Dukain. Dari Bashir bin Sulaiman, dari Mujahid bin Jabal. Mujahid bin Jabal adalah salah seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal. Beliau 3 kali hatam, Pak. 3 kali hatam, bukan baca Al-Quran, tapi tafsirnya. Dan semuanya beliau ambil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, "Idza wajadtum tafsiran min Mujahid famsik bihi." Kalau engkau mendengar tafsir dari Mujahid, maka ambil. Karena beliau 3 kali hatam, Pak. Tafsir, belajar tafsir Al-Quran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan beliau adalah orang yang berkulit hitam dan bekas budak. Mujahid bin Jabal bekas budak. Ini juga menunjukkan tentang bahwasanya Islam ini adalah agama yang sangat mulia. Tidak pernah melihat ras, tidak pernah melihat suku, tidak pernah melihat kedudukan. Selama dia ingin belajar, selama dia ingin memperjuangkan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan. Mujahid bin Jabal rahimahullah ta'ala, beliau suatu hari bersama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian saat itu budaknya sedang menyembelih kambing. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, wahai budakku, kalau engkau sudah selesai menyembelih kambing, maka yang pertama engkau bagikan adalah tetangga kita orang Yahudi. Budaknya heran,
aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Tetangga kita Yahudi yang pertama yang kau berikan atau yang engkau wasiatkan untuk dibagikan. Maka kata Abdullah bin Amr, sungguhnya aku mendengar Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kebaikan kepada tetangga, sampai aku takut bahwasanya tetangga Yahudi saja bisa mendapatkan warisan. Lihat bagaimana sahabat, mereka berusaha untuk mempraktekkan hal. Nabi mewasiatkan kepada tetangga secara umum, dan ini yang dipahami oleh Abdullah bin Amr. Tidak hanya tetangganya yang muslim, ternyata tetangga Yahudi juga berhak mendapatkan kebaikan. Bahkan Abdullah bin Amr mewasiatkan pertama untuk dibagikan kepada siapa? Tetangga Yahudi. Dan sudah kita sebutkan tetangga itu ada tiga. Tetangga kerabat, maka dia mendapatkan 3 hak. Hak apa? Hak tetangga, kemudian hak saudara, dan hak sesama muslim. Kalau tetangganya kita muslim tapi bukan saudara, dia mendapatkan dua hak. Hak sesama muslim dan hak tetangga. Dan tetangga yang ketiga itu tetangga yang kafir, maka dia mendapatkan 1 hak, yaitu hak tetangga. Dan ini yang dipraktikkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, menunjukkan tentang bahwasanya agama kita merupakan agama yang indah, agama yang damai. Sampai tetangga Yahudi saja itu juga mendapatkan hak, walaupun dia seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Hadallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam dengan manfaat. Ada yang ingin tanya, silakan ya Mas, ada yang tafadhol. Kita sudah menyelesaikan tentang adab terhadap tetangga. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk dalam bab yang lain insyaallah. Tanya Pak. Kalau tidak ada kita cukupkan. Kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kita untuk mengamalkannya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.